Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sylvie Arianti. Kali ini kita akan membahas latihan soal UP 2022 mengenai teori evolusi, teori asal-usul kehidupan, dan pemanasan global. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel ini berkembang. Adanya mikroorganisme pada rendaman Jami yang teramati dengan mikroskop buatan Anthony van Leeuwenhoek pada akhir abad ke-14 ditafsirkan sebagai gejala A. Biogenesis, B. Metagenesis, C. Biosintesis, D. Antibiosis, E. Abiogenesis. Di sini saya tampilkan tentang pencetus teori abiogenesis. Ada Aristoteles, ada Anthony van Leeuwenhoek, dan ada juga John T. Needham. Nah, kita lihat di Anthony van Leeuwenhoek merupakan penemu mikroskop cahaya meneliti makhluk renik dari jerami yang direndam. Jadi isinya adalah E. Abiogenesis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit berbagai macam teori asal-usul kehidupan. Satu, teori abiogenesis, disebut juga dengan teori makhluk hidup berasal dari benda mati. Ada teori biogenesis, artinya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ada teori kosmozoar, spora atau biji berpindah dari alam semesta ke bumi. Teori penciptaan khusus, makhluk hidup diciptakan oleh kekuatan supranatural. Teori katastrofisme, bumi mengalami bencana, kehidupan baru muncul dari materi anorganik. Dan teori evolusi kimia dan biologi, makhluk hidup berasal dari reaksi hidrokarbon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa teori. Satu, teori abiogenesis, itu makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang pencetusnya itu adalah Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan John T. Needham. Yang kedua adalah teori biogenesis, makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Pencetusnya itu adalah Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori yang ketiga adalah teori evolusi kimia dan biologi atau biokimia. Itu yang mencetusnya adalah Harold Urey, Stanley Miller, dan Alexander Oparin. Ini biasanya soal-soal yang keluar mengenai ketiga teori ini. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Dalam menjawab keraguannya terhadap paham abiogenesis, Pasteur melaksanakan percobaan untuk menyempurnakan percobaan Lazarus Spallanzani. Dalam percobaannya, Pasteur menggunakan bahan air kaldu dengan alat labu layar angsa. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa A. Telur berasal dari kaldu yang berada dalam labu. B. Air yang keruh menunjukkan bahwa mikroorganisme dari udara dapat masuk ke air saat posisi labu dimiringkan. C. Mikroorganisme tumbuh dari air steril yang ditempatkan di labu layar angsa. D. Mikroorganisme berasal dari air kaldu. E. Labu yang diletakkan pada posisi tegak terlihat jernih. Di sini saya tampilkan gambar percobaan Louis Pasteur. Nah, pada saat labu dimiringkan, ternyata terdapat bakteri. Pada saat labu tidak dimiringkan, tidak terdapat bakteri. Dari gambar kita lihat bahwa pada saat labu tidak dimiringkan, mikroorganisme terperangkap. Dia tidak bisa masuk ke air kaldu. Nah, pada saat dimiringkan, mikroorganisme bisa masuk ke air kaldu. Sehingga jawaban yang benar itu adalah B. Air yang keruh menunjukkan bahwa mikroorganisme dari udara dapat masuk ke air saat posisi labu dimiringkan. Soal nomor 3, perhatikan mekanisme evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck tentang jerapah pada gambar berikut. Menurut Lamarck, bagaimana mekanisme evolusi jerapah terjadi? A. Jerapah berasal dari keturunan leher pendek dan panjang. Jerapah berleher pendek tidak dapat bertahan hidup karena tidak dapat menjangkau makanan dari dahan yang panjang. B. Jerapah berleher panjang dan pendek sama-sama dapat bertahan hidup dengan lingkungan yang mendukung. C. Jerapah berleher panjang berasal dari induk jerapah berleher pendek karena mereka harus menjangkau makanan dari dahan yang tinggi, maka lama-kelamaan lehernya menjadi panjang. D. Jerapah berleher panjang lebih tahan terhadap penyakit sehingga dapat mendominasi populasi jerapah yang hidup pada saat ini. E. Jerapah berleher pendek rentan terhadap penyakit sehingga lama-kelamaan keberadaannya digantikan oleh jerapah berleher panjang.
Nah, di sini ada pernyataan dari teori evolusi Lamarck. Evolusi dan keanekaragaman makhluk hidup ada hubungannya dengan kemampuan makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya. Teori use or disuse, organ yang digunakan berkembang, yang tidak digunakan menyusut atau tidak berfungsi. Sifat dapat diturunkan. Contoh, jerapah awalnya berleher pendek. Kebiasaan meregang lehernya menjangkau pucuk tumbuhan sehingga leher jerapah bertambah panjang dan diwariskan ke keturunannya. Jadi, jawaban yang benar itu adalah C. Jerapah berleher panjang berasal dari induk jerapah berleher pendek karena mereka harus menjangkau makanan dari dahan yang tinggi. Maka lama-kelamaan lehernya menjadi panjang. Soal nomor 4, Louis Pasteur melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa untuk mengetahui asal-usul kehidupan. Fungsi pipa leher angsa pada tabung tersebut adalah A. Mencegah hubungan dengan udara luar, B. Membiarkan mikroorganisme dan udara keluar masuk, C. Mencegah masuknya udara luar dan membiarkan mikroorganisme masuk, D. Menghalangi mikroorganisme dan membiarkan udara keluar masuk, E. Menghambat pernafasan mikroorganisme dalam kaldu dengan udara luar. Kita lihat jawaban A. Mencegah hubungan dengan udara luar. Betul ya. Kita lihat dulu yang B. Membiarkan mikroorganisme dan udara keluar masuk. Itu salah. C. Mencegah masuknya udara luar dan membiarkan mikroorganisme masuk. Salah juga, karena dia tidak, leher angsa itu tidak membiarkan mikroorganisme masuk. D. Menghalangi mikroorganisme dan membiarkan udara keluar masuk. Itu juga salah, karena mikroorganisme itu adanya di udara. E. Menghambat pernapasan mikroorganisme dalam kaldu dengan udara luar. Bukan juga ya. Jadi jawabannya adalah A. Mencegah hubungan dengan udara luar karena di dalam udara itu terdapat mikroorganisme. Soal nomor 5, manakah dari contoh kasus di bawah ini yang merupakan contoh dari generatio spontanea? A. Adanya ulat di dalam buah mangga, B. Buaya muncul dari balok kayu yang terapung di sungai, C. Keluarnya akar dari biji kacang hijau yang menjadi kecambah, D. Kemunculan lumut pada lahan yang terkena dampak erupsi gunung berapi, E. Terbentuknya kupu-kupu di dalam kepompong. Nah, generatio spontanea ini merupakan nama lain dari teori abiogenesis. Artinya, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, di sini kita lihat jawabannya. Kalau A, adanya ulat di dalam buah mangga. Tidak ya, karena mangga makhluk hidup. Ulat juga makhluk hidup. B. Buaya muncul dari balok kayu yang terapung di sungai. Untuk yang B bisa. C. Keluarnya akar dari biji kacang hijau yang menjadi kecambah. Salah ya, karena ini bukan asal kehidupan seperti itu. D. Kemunculan lumut pada lahan yang terkena dampak erupsi gunung berapi. Itu juga tidak benar. E. Terbentuknya kupu-kupu di dalam kepompong. Itu juga tidak menunjukkan generatio spontanea. Jadi yang benar adalah B. Buaya muncul dari balok kayu yang terapung di sungai. Karena contoh lain dari generatio spontanea ini adalah bahwa ikan berasal dari air atau dari lumpur. Nah, di sini paham dari Aristoteles menyatakan cacing dari lumpur, lalat dari bahan-bahan yang membusuk. Itu merupakan salah satu jenis teori abiogenesis atau generatio spontanea. Soal nomor 6, pada eksperimen Miller, tabung percobaan yang diisi gas hidrogen, metana, amonia, dan uap air bila diberi aliran listrik akan membentuk A. Asam amino, B. Adenin, C. Gula sederhana, D. ATP, E. Lemak. Jawaban yang benar adalah A. Asam amino. Soal nomor 7, perhatikan mekanisme evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin tentang burung finch pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, apa yang dikatakan tentang evolusi menurut Darwin? A. Evolusi burung terjadi karena adaptasi burung terhadap makanan. Karena makanan yang berbeda-beda, burung finch harus menyesuaikan bentuk paruhnya dengan makanannya. B. Evolusi burung terjadi karena seleksi alam. Hanya burung finch pemakan biji yang dapat
bertahan hidup karena makanan yang tersedia berupa biji-bijian. C. Evolusi burung finch terjadi karena burung finch memakan biji dapat bertahan hidup meskipun makanannya yang tersedia berbagai macam makanan. D. Evolusi pada burung finch terjadi karena burung finch pemakan biji mendominasi populasi burung finch sehingga lama-kelamaan burung pemakan lainnya menjadi musnah. E. Evolusi pada burung finch terjadi karena burung finch pemakan biji berdampingan dengan burung pemakan lainnya, tetapi populasinya kalah karena rentan terhadap penyakit. Dari penelitian Darwin di Pulau Galapagos menemukan bahwa 14 jenis finch berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi ada keragaman pada burung finch dilihat dari paruh dan ukuran tubuh. Hal itu disebabkan karena makanan yang tersedia itu berbeda-beda. Jadi burung finch harus beradaptasi terhadap makanan. Jadi jawaban sesuai adalah A. Evolusi burung terjadi karena adaptasi burung terhadap makanan. Karena makanan yang berbeda-beda, burung finch harus menyesuaikan bentuk paruhnya dengan makanannya. Soal nomor 8, seleksi alam, pergeseran gen, dan mutasi merupakan kejadian-kejadian yang menyebabkan adanya evolusi pada makhluk hidup. Manakah di antara pilihan berikut yang bukan contoh dari peristiwa evolusi yang disebabkan oleh mekanisme seleksi alam? A. Ditemukannya kumbang berwarna hijau mendominasi di suatu tempat. Kumbang yang berada di lingkungan pepohonan mampu bertahan hidup karena tidak mudah dikenali oleh predatornya. B. Variasi ukuran pada kelinci. Ketika terjadi overpopulasi, anak-anak kelinci yang dilahirkan oleh induknya menjadi lebih kecil karena kekurangan makanan. C. Variasi pada paruh burung. Ditemukannya berbagai macam paruh burung karena perbedaan jenis makanan. D. Ditemukan lebih banyak kupu yang berwarna gelap, lebih banyak daripada yang berwarna cerah setelah revolusi industri karena selamat dari predator. E. Banyaknya bakteri yang lebih resistan terhadap penisilin karena penggunaan penisilin yang lebih banyak oleh masyarakat. Jawaban yang benar itu adalah B. Variasi ukuran pada kelinci. Ketika terjadi overpopulasi, anak-anak kelinci yang dilahirkan oleh induknya menjadi lebih kecil karena kekurangan makanan. Soal nomor 9, homologi organ merupakan salah satu adanya evolusi makhluk hidup. Berikut mana yang menunjukkan homologi organ dari dua spesies berbeda? A. Kaki manusia dengan sirip paus yang fungsinya untuk menggerakkan tubuh. B. Tangan manusia dengan sirip depan paus yang fungsinya sama, yaitu untuk memegang. C. Kaki manusia dengan kaki hewan mamalia yang berfungsi untuk berjalan. D. Tangan manusia dengan kaki kura-kura sebagai alat gerak. E. Sayap kelelawar dengan sayap burung. Homologi merupakan struktur dasar beberapa organ yang sama tapi fungsi yang berbeda. Sedangkan analogi fungsi sama tapi nenek moyang tidak sama. Nah, ini perbedaannya. Pada homologi contohnya adalah tangan manusia, kaki depan anjing, sayap burung, sirip ikan. Struktur organ sama tapi fungsi yang berbeda. Dilihat dari pernyataan jawabannya, yaitu A. Kaki manusia dengan sirip paus yang fungsinya untuk menggerakkan tubuh. Bisa ya dimasukkan ke dalam homologi. Kita lihat yang B. Tangan manusia dengan sirip depan paus yang fungsinya sama, yaitu untuk memegang. Salah, karena fungsi dari sirip paus yang di depan itu bukan untuk memegang. C. Kaki manusia dengan kaki hewan mamalia yang berfungsi untuk berjalan. Nah, ini fungsinya sama, jadi bukan termasuk homologi. D. Tangan manusia dengan kaki kura-kura sebagai alat gerak. Ini juga salah ya. E. Sayap kelelawar dengan sayap burung. Ini fungsinya sama untuk terbang. Jadi yang betul itu adalah A. Soal nomor 10, mitokondria dan kloroplas diduga dulunya adalah organisme yang hidup soliter. Pada perkembangan selanjutnya, keduanya melakukan simbiosis mutualisme dengan tipe sel nenek moyang. Pemikiran ini didukung oleh fakta bahwa mitokondria dan kloroplas A. membelah diri saat sel akan membelah. B. Mendukung proses tertentu yang vital.
C. Mampu bergerak di sitoplasma. D. Mempunyai protein dengan asam amino khusus. E. Mempunyai DNA sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa mitokondria dan kloroplas itu mempunyai DNA sendiri. Jadi jawabannya itu adalah E. Soal nomor 11, makhluk hidup memerlukan lingkungan. Lingkungan menyediakan habitat, menyediakan makanan, dan menyediakan sumber daya abiotik lainnya. Penurunan daya dukung lingkungan berupa perubahan habitat, penurunan jumlah makanan, dan peningkatan pemangsa akan berakibat pada penurunan populasi tertentu. Dalam hal ini, lingkungan berperan sebagai A. Penyebab evolusi kimiawi, B. Mekanisme seleksi alam, C. Penentu variasi genetik, D. Munculnya spesies baru, E. Habitat makhluk hidup. Kalau kita lihat peran lingkungan di sini yaitu sebagai B. Mekanisme seleksi alam. Soal nomor 12, berdasarkan analog jam geologi di atas, organisme prokariotik yang diduga menjadi nenek moyang eukariot juga masih ada di dunia. Prokariot diperkirakan hidup pada 3,5 sampai 2 miliar tahun yang lalu, sedangkan fosil eukariot ditemukan 2,1 miliar tahun yang lalu. Dari gambar tersebut, penciptaan organisme dunia secara berurutan adalah A. Prokariot, eukariot multiselular, eukariot uniselular, tumbuhan, hewan, manusia. B. Prokariot, eukariot multiselular, eukariot uniselular, hewan, tumbuhan, manusia. C. Eukariot uniselular, prokariot, eukariot multiselular, hewan, tumbuhan, manusia. D. Prokariot, eukariot uniselular, eukariot multiselular, hewan, tumbuhan, manusia. E. Prokariot, eukariot uniselular, eukariot multiselular, tumbuhan, hewan, manusia. Jadi kalau dilihat di gambar itu yang pertama kali adalah prokariot, lalu ke eukariot uniselular, menuju ke eukariot multiselular, lanjut ke hewan, baru ke tumbuhan, selanjutnya manusia. Jadi jawaban yang benar adalah D. 13. Nelly, seorang balita, diajak jalan-jalan di persawahan. Ia melihat tikus yang belum pernah dilihat sebelumnya keluar dari dalam tanah. Ia serta-merta menyebut tikus berasal dari tanah dan muncul tiba-tiba. Kakaknya yang kelas 6 diberi tugas mengamati segumpal daging yang diletakkan di dalam toples selama 1 minggu sampai ia melihat banyak larva yang muncul. Dari hasil amatannya berkesimpulan makhluk hidup berasal dari daging. Simpulan yang ada dalam pikiran Nelly dan kakaknya sama seperti pemikiran ilmuwan zaman dahulu yang kemudian mendasari pemikiran teori asal-usul kehidupan, yaitu A. Secara alamiah dan spontan generasi makhluk hidup akan terus muncul dari waktu ke waktu. B. Fenomena alam yang bersifat empiris dan dapat dipertanggungjawabkan karena dapat dilakukan percobaan. C. Penciptaan langit dan bumi beserta isinya tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman. D. Fenomena alam tidak terjadi secara kebetulan melainkan ada penyebabnya. E. Makhluk hidup muncul dari benda tak hidup secara spontan dari generasi ke generasi. Jadi Nelly dan kakaknya ini sesuai dengan teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan John T. Needham. Aristoteles mengatakan bahwa cacing itu dari lumpur, keluar dari lumpur, lalat dari bahan yang membusuk. Nah, berdasarkan yang diamati Nelly tadi adalah tikus yang keluar dari tanah. Ini sesuai dengan pernyataan teori abiogenesis bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Jadi jawaban yang benar adalah E. Makhluk hidup muncul dari benda tak hidup secara spontan dari generasi ke generasi. Tadi kita sudah bahas materi tentang teori evolusi dan teori asal-usul kehidupan. Sekarang kita masuk bahasan mengenai pemanasan global. Nomor 14, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer secara signifikan disebabkan oleh letusan gunung berapi. 2. Penggunaan CFC dalam peralatan rumah tangga. 3. Kegiatan pertanian turut andil dalam menyumbang efek rumah kaca. 4. Kegiatan industri mampu meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer secara signifikan. 5. Penggunaan mobil bertenaga listrik. Pernyataan-pernyataan yang berperan terhadap terjadinya pemanasan global adalah pernyataan
A 2 dan 4, B 3 dan 5, C 1 dan 2, D 3 dan 4, E 4 dan 5. Dari pernyataan yang dapat menyebabkan pemanasan global itu adalah, coba kita nomor 1, peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer secara signifikan disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Ini salah ya, karena letusan Gunung Merapi itu tidak terjadi secara signifikan. 2. Penggunaan CFC dalam peralatan rumah tangga. Nah, ini benar karena CFC menghasilkan zat kimia yang dikeluarkan ke atmosfer seperti penggunaan AC dan kulkas. CFC itu kepanjangannya adalah chlorofluorokarbon. Dia dapat merusak lapisan ozon bumi. Ketika terlepas di atmosfer, CFC akan berubah menjadi karbon dioksida yang akan menambah kepadatan gas rumah kaca di atmosfer. Jika lapisan ozon bumi menipis, maka sinar ultraviolet matahari masuk ke bumi secara langsung dan dapat meningkatkan suhu bumi atau pemanasan global. 3. Kegiatan pertanian turut andil dalam menyumbang efek rumah kaca. Ini juga salah ya, kalau pertanian itu biasanya dia akan mencemari air. 4. Kegiatan industri mampu meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer secara signifikan. Betul, karena kegiatan industri ini terjadi secara terus-menerus. Dia menghasilkan limbah udara seperti itu. Nah, dia dapat menyebabkan karbon dioksida di atmosfer itu meningkat sehingga terjadilah pemanasan global. 5. Penggunaan mobil bertenaga listrik. Ini bukan penyebab dari pemanasan global karena dia tidak mengeluarkan asap ya. Nah, jadi jawaban yang betul itu adalah 2 dan 4A. Soal nomor 15, tanaman kopi ikut terancam dampak perubahan iklim. Petani kopi di Kabupaten Kapahiyang, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami gagal panen kopi. Gagal panen tersebut diakibatkan karena intensitas hujan yang sangat tinggi yang menggugurkan bunga tanaman kopi. Artikel tribunjogja.com. Faktor apa yang menyebabkan perubahan iklim tersebut? A. Pembakaran bahan bakar fosil dan penurunan jumlah lahan hijau menyebabkan peningkatan panas bumi yang berakibat pada perubahan fenomena hujan. B. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah kompor gas karena meningkatnya jumlah populasi manusia di bumi. C. Peningkatan pembakaran minyak bumi menyebabkan peningkatan karbon yang berakibat pada efek rumah kaca. D. Peningkatan aktivitas industri dan penebangan hutan. E. Melelehnya es di kutub utara menyebabkan panas bumi naik karena pendingin permukaan bumi berkurang. Jadi faktor yang dapat menyebabkan perubahan iklim tersebut adalah A. Pembakaran bahan bakar fosil dan penurunan jumlah lahan hijau menyebabkan peningkatan panas bumi yang berakibat pada perubahan fenomena hujan. Jadi isinya adalah A. Selanjutnya nomor 16, pada tahun 1998 terdapat 5 gletser di Puncak Jaya, tapi kini hanya terdapat 3 gletser. Hal ini terjadi karena gletser tersebut mencair yang disebabkan oleh peningkatan suhu bumi. Jika kondisi suhu bumi tetap pada kondisi seperti ini, NASA memprediksikan seluruh gletser di Papua akan musnah pada 20 tahun mendatang. Pernyataan yang paling tepat mengenai faktor penyebab peningkatan suhu bumi adalah A. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembakaran sampah dan kegiatan industri. B. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh intensitas sinar matahari yang masuk ke atmosfer meningkat. C. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh meningkatnya jumlah gas-gas efek rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. D. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh meningkatnya jumlah asap pembakaran hutan tropis. E. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh meningkatnya aktivitas di kutub selatan dan utara. Jawaban yang sesuai adalah kenaikan suhu bumi disebabkan oleh meningkatnya jumlah gas-gas atau efek rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil atau yang C ya, karena efek rumah kaca inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu bumi.
Soal nomor 17, meningkatnya karbon dioksida atau CO2 dapat memenuhi atmosfer bumi. Lapisan CO2 tersebut akan menahan panas yang datang dari matahari dan inti bumi. Bila panas itu terperangkap di lapisan atmosfer bumi dan tidak dapat keluar, maka kondisi bumi akan semakin panas yang menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut dikenal dengan istilah A. Efek rumah kaca, B. Pemanasan global, C. Emisi gas, D. Global warming, kenaikan iklim. Hal tersebut disebut dengan efek rumah kaca karena terperangkapnya sinar matahari yang akan keluar dari bumi disebabkan oleh adanya karbon dioksida di udara. Soal nomor 18, menurut pendapat seorang ahli, melelehnya es di kutub sehingga menyebabkan naiknya permukaan laut merupakan salah satu dampak adanya pemanasan global. Menurut pendapat Anda, apakah pendapat tersebut sepenuhnya benar? A. Pendapat tersebut kurang benar karena menurut hukum fisika, semua benda menempati ruang. Jadi ketika gunung es meleleh tidak akan menyebabkan naiknya permukaan laut. B. Pendapat tersebut kurang tepat karena naiknya permukaan laut disebabkan oleh dua hal, yaitu melelehnya es di kutub dan memuainya air es karena kenaikan suhu. C. Pendapat tersebut sepenuhnya benar, kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh melelehnya es di kutub. E. Pendapat ini salah karena kenaikan permukaan air laut bukan disebabkan oleh es di kutub yang meleleh. E. Pendapat tersebut kurang lengkap. Kenaikan permukaan laut disebabkan oleh dua hal, yaitu melelehnya gunung es di kutub dan memuainya air karena peningkatan suhu dan lapisan ozon yang berlubang. Pernyataan yang benar itu adalah B, karena naiknya permukaan air laut itu disebabkan oleh dua hal, yaitu melelehnya es di kutub dan memuainya air es karena kenaikan suhu yang hangat seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah B. 19. Efek rumah kaca menjadi lebih sering dibicarakan selama abad ke-20. Fakta menunjukkan bahwa suhu rata-rata atmosfer bumi telah naik. Dalam berbagai surat kabar dan majalah, kenaikan emisi karbon dioksida seringkali disebut sebagai penyebab utama kenaikan suhu pada abad ke-20. Seorang peserta didik bernama Rati tertarik akan hubungan yang mungkin antara suhu rata-rata atmosfer bumi dan emisi karbon dioksida di bumi. Di perpustakaan, ia menjumpai dua grafik berikut ini. Berdasarkan kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Kenaikan rata-rata suhu bumi disebabkan oleh karbon dioksida. B. Setiap tahun suhu bumi makin turun. C. Karbon dioksida bukan penyebab meningkatnya suhu bumi. D. Jumlah emisi karbon dioksida dari tahun ke tahun makin turun. Dari grafik tersebut kita melihat bahwa setiap tahun rata-rata suhu atmosfer bumi itu meningkat. Nah, dan jawaban yang paling tepat itu yaitu A. Kenaikan rata-rata suhu bumi disebabkan oleh karbon dioksida. Soal nomor 20, bacalah teks di bawah ini. Gas-gas rumah kaca antara lain adalah karbon dioksida atau CO2, metan CH4, klorofluorkarbon CFC, sulfur dioksida SO2, dan nitrogen dioksida NO2. CFC terbentuk dari atom klor, fluor, dan karbon. Ketiga atom ini termasuk atom yang mudah terikat oleh atom lainnya. Saat CFC telah menyebar ke lapisan ozon, akan sangat mudah dipecah dan kemudian bereaksi dengan ozon yang terbentuk dari 3 atom O atau oksigen. Reaksi kimia di antara atom-atom inilah yang akan menghasilkan molekul-molekul baru mulai dari O, O2, CO, CO2, dan lain-lain. Jika O3 sudah terpecah, fungsinya sebagai filter radiasi matahari akan hilang. Klorin adalah zat utama yang dapat memecah atom-atom ozon. Alat-alat elektronik yang menggunakan CFC antara lain adalah kulkas dan pendingin ruangan atau AC. Namun, saat ini banyak orang beralih dengan menggunakan HC atau hidrokarbon sebagai pengganti CFC. Dari teks di atas, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah A. Ozon yang menipis diakibatkan oleh klorin yang memecah atom-atom ozon sehingga tidak dapat berfungsi sebagai pelindung radiasi matahari. B. Atom-atom ozon yang telah terpecah akan meningkatkan kemampuan ozon dalam menangkal radiasi matahari yang berlebih. C. Masyarakat beralih menggunakan HC
karena CFC dapat merusak ekosistem di bumi. D. Penggunaan peralatan pendingin berkontribusi terhadap meningkatnya suhu bumi karena peralatan pendingin melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi, pernyataan yang sesuai itu adalah A. Ozon yang menipis diakibatkan oleh klorin yang memecah atom-atom ozon sehingga tidak dapat berfungsi sebagai pelindung radiasi matahari. Soal nomor 21, perhatikan pernyataan di bawah. 1. Mencairnya es di kutub. 2. Mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFC. 3. Perubahan iklim yang makin ekstrim. 4. Peningkatan efisiensi bahan bakar kendaraan. 5. Kepunahan spesies yang makin meluas. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan dampak dari pemanasan global adalah A. 1, 2, dan 3, B. 3, 4, 5, C. 1, 3, 5, D. 2, 4, 5. Jadi ini kita lihat dampak dari pemanasan global, bukan penyebab. Nah, yang dampak itu adalah mencairnya es di kutub. 1. Selanjutnya adalah perubahan iklim yang makin ekstrim dan kepunahan spesies yang makin meluas. Sedangkan penyebabnya itu adalah nomor 2 dan 4, mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFC, peningkatan efisiensi bahan bakar kendaraan. Jadi benar jawabannya adalah C, 1, 3, dan 5. Soal nomor 22, berikut disajikan data informasi terkait sumber-sumber pemanasan global di Indonesia. Informasi yang sesuai dengan data informasi di atas adalah A. Pembangkit listrik mengeluarkan emisi 20% CO2 setiap tahun. B. Sektor industri mengeluarkan emisi CO2 terbesar di dunia. C. Pembangkit listrik mengeluarkan emisi CO2 terbesar di dunia. D. 14% dari emisi CO2 berasal dari pembakaran batu bara. D. 25% emisi CO2 disebabkan oleh sektor transportasi. Kita lihat yang A, pembangkit listrik mengeluarkan emisi 20% CO2 setiap tahun. Nah, pada pembangkit listrik itu warna kuning ya, ada 40%, jadi salah. B, sektor industri mengeluarkan emisi CO2 terbesar di dunia. Nah, industri itu kita lihat yang warna orange itu ada 17%, salah karena yang terbesar itu adalah pembangkit listrik. C, pembangkit listrik mengeluarkan emisi CO2 terbesar di dunia, betul. D, 14% dari emisi CO2 berasal dari pembakaran batu bara, itu juga salah. E, 25% emisi CO2 disebabkan oleh sektor transportasi. Transportasi itu ada 20%, bukan 25%. Jadi isinya itu adalah C, pembangkit listrik mengeluarkan emisi CO2 terbesar di dunia. Soal berikutnya nomor 24, perubahan iklim di Indonesia dapat diamati dari pola curah hujan rata-rata di beberapa wilayah Indonesia. Berikut ini gambar grafik curah hujan rata-rata bulanan dari periode tahun 1980 sampai 2010 di Indonesia. Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas adalah A. Tidak terjadi perubahan pola curah hujan di Indonesia dari tahun 1981 sampai 2010. Pada tahun 1981-2010 curah hujan tertinggi pada November. B. Tidak terjadi perubahan pola curah hujan di Indonesia dari tahun 1981 sampai 2010. Pada tahun 1981 sampai 2010 curah hujan tertinggi pada bulan Oktober. C. Terjadi perubahan pada curah hujan di Indonesia dari tahun 1981 sampai 2010. Pada tahun 1981 sampai 1990 curah hujan tertinggi pada bulan Mei, sedangkan pada tahun 2000 sampai 2010 curah hujan tertinggi pada bulan November. D. Terjadi perubahan pola curah hujan di Indonesia dari tahun 1981 sampai 2010. Pada tahun 1981 sampai 1990 curah hujan terendah pada bulan Mei, sedangkan pada tahun 2000 sampai 2010 curah hujan terendah pada bulan Februari. E. Tidak terjadi perubahan pola curah hujan di Indonesia dari tahun 1981 sampai 2010. Pada tahun 1981 sampai 2010 curah hujan tertinggi pada Februari. Jadi sesuai dengan pernyataan dan grafik itu jawaban yang benar adalah C. Terjadi perubahan pada curah hujan di Indonesia dari tahun 1981 sampai 2010. Pada tahun 1981 sampai 1990 curah hujan tertinggi pada bulan Mei, sedangkan pada tahun 2000 sampai 2010 curah hujan tertinggi pada bulan November.
Pada kegiatan menyajikan karya tulis mengenai dampak meningkatnya pemanasan global, Farzani mencantumkan grafik peningkatan kasus banjir akibat pemanasan global. Berikut disajikan data jumlah kasus terjadinya banjir di belahan dunia akibat meningkatnya pemanasan global yang melanda hampir seluruh bagian dunia yang dicantumkan Farzani dalam karya tulis. Dari narasi di atas, maka kesimpulan yang paling tinggi perolehan skornya adalah dengan mencantumkan kesimpulan sebagai berikut. Semakin meningkatnya kasus terjadinya banjir di beberapa belahan dunia dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti bahaya pemanasan global yang membuat A. Suhu rata bumi meningkat sehingga cuaca sangat panas. B. Suhu rata bumi meningkat sehingga iklim menjadi kacau dan curah hujan semakin tinggi. C. Suhu rata bumi meningkat sehingga sulit untuk mengendalikan curah hujan yang semakin tinggi sehingga mudah terjadi banjir. D. Suhu rata bumi meningkat sehingga musim tidak dapat ditentukan dan curah hujan menjadi tinggi sehingga mudah terjadi banjir. E. Suhu rata bumi meningkat sehingga es pada kutub mencair yang menyebabkan volume air pada siklus hidrologi meningkat. Jadi berdasarkan grafik di seluruh belahan dunia itu terjadi peningkatan banjir. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Suhu rata bumi meningkat sehingga es pada kutub mencair yang menyebabkan volume air pada siklus hidrologi meningkat. Nah, ini sebabkan terjadi di seluruh dunia sehingga yang E adalah jawaban yang paling tepat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena akan ada materi yang menarik dan soal-soal yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.